Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Misbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang satukan hati kita. Biarlah kiranya Tuhan memenuhi setiap kita dengan hadirat-Nya. Biar pada malam hari ini ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Biar kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau pagi sampai malam hari ini Tuhan menuntun kami, memimpin langkah kami. Bapa, malam hari ini kami ingin bersekutu kembali dengan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami boleh menikmati keindahan hadirat-Mu, karena kami tahu Kau Tuhan yang penuh kasih. Kau Tuhan yang sayang sama kami. Karena malam hari ini, biarlah Kau Tuhan peluk setiap kami, dekap setiap kami. Setiap hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan, biar boleh dipuaskan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama datang, mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bersabar dan bertekun di dalam doa. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Yes, Jesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan Kau kami, tempat Tuhan, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Sungguh Tuhan, indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Kau kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan,
menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Sungguh indah Engkau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan penuh sayang. kasih dan sayang. Kau tempat Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan kami, Kau Kau sumber kekuatan kami, Kau tempat penghiburan kami ya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh Mari dengan segenap indah hati. Kau Tuhan, Amin, amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat Kau penghiburan tempat penghiburan bagi bagi setiap hati setiap hati yang yang terluka. Sungguh indah Kau Sungguh Tuhan, indah Kau Tuhan,
menara perlindungan. Kau sumber Kau kekuatan kami. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati indahnya hadirat-Mu Yesus. Menyembah-Mu dengan segenap hati, memuji Tuhan, Tuhan, menyembah-Mu Yesus. terima kasih Tuhan. Dengan segenap kekuatanku datang menyembah-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati. Mari nikmati Tuhan malam ini sama-sama. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari
Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala nikmati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Mari lebih lagi. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hatiku. Segenap hati kami menyembah hanya kepada-Mu, Tuhan. Jiwa kami dalam segenap hati kami berseru menyembah Yesus. Rindu hadirat-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan ku ingin selalu, ku ingin Tuhan. Lebih dalam kami datang menyembah, menikmati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin Tuhan. Lebih lagi kami nyatakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu, oh Tuhan, bersekutu dengan. Ini kerinduan setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu kuasa-Mu, tinggal dalam jamahan-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami rindu kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu keberadaan Tuhan.
jamahan Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, mengalami kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menyatakan diri-Mu atas setiap kami. Engkau yang menyatakan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku ingin selalu bersekutu Dengan menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. biarkan Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup. biar kuasa-Mu Roh Kudus mengalir Ku menjamah indah setiap kami. bersama-Mu. Mengalir, ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sekali lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan ku ingin Selalu bersekutu dengan dalam kasih-Mu Tuhan. menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi bersama katakan ku Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan Engkau pertemukan kami kembali di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami Tuhan bagi firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mau berbagi kesaksian. Nama saya Dewi. Saya sudah mengikuti Yesus selama 10 tahun dengan suami dan mertua yang terus menolak Yesus. Jadi selama ini saya selalu sembunyi-sembunyi untuk beribadah dan mencari wajah Tuhan. Jadi ya ceritanya begini Bu, saya selalu mengambil ART ya atau pembantu rumah tangga. Dan setiap kali saya cari ART, saya selalu berdoa, saya minta supaya Tuhan kirim benar-benar itu orang yang dari Tuhan. Dan Tuhan itu baik Bu. Setiap asisten rumah tangga yang bekerja di rumah saya, pasti pada akhirnya mereka ya menerima Tuhan Yesus dan dibaptis dalam nama Yesus sebelum mereka kembali ke kampungnya. Tuhan menjamah mereka lewat kesaksian hidup saya. Nah, satu kali ada ART ini dia baru kerja 4 bulan. Dan saya lihat dia itu rajin berdoa. Jadi saya tidak mau menginjili dia.
Saya hanya kirim YouTube-nya ibu ya untuk dia bisa mengikuti. Dan puji Tuhan dia rajin mendengar ya, mendengar khotbah-khotbah ibu. Dan seminggu yang lalu saat saya menemani suami saya keluar kota, tiba-tiba dia datang ke saya dan mengatakan, dia bilang, "Ibu, saya mau dibaptis. Ya, saya mau baptis selam." Saya tanya, "Ya, kenapa kamu tiba-tiba ya minta dibaptis?" Dia bilang dia tergerak ya karena dia mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie Basir. Jadi akhirnya saya antar dia ke gereja untuk belajar ya tentang baptisan. Dan sekarang dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya berterima kasih kepada Ibu ya karena khotbah-khotbah Ibu sangat memberkati dan juga menguatkan saya dan orang banyak. Doa saya dan doa kami semua semoga Ibu semakin diberkati dalam pelayanan dan terus menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, biarlah kita juga semua menjadi orang-orang Kristen yang boleh menjadi berkat dan kesaksian ya. Kalau ada ART di rumah ya biarlah juga mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Asalkan ya kita boleh menjadi ya contoh dan teladan. Baik ya, kita akan melanjutkan sekarang ya pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di Mazmur 105, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ayat yang pertama dikatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan." Iya, firman ini ya dikatakan bahwa ini puji-pujian atas perbuatan Allah di masa lampau. Ya, saudara, kita perlu terus menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kita, terutama kesaksian-kesaksian kita alami bersama Tuhan di masa-masa yang lalu. Ya, kita perlu menceritakan itu kepada orang, kepada anak-anak cucu kita. Ya, supaya apa saudara? Supaya itu boleh menjadi satu puji-pujian ya bagi kita dan juga bagi orang lain. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya, kenapa kita harus bersaksi? Orang yang bersaksi itu adalah orang yang memperkenalkan perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Orang yang bersaksi itu orang yang memperkenalkan kemuliaan Tuhan. Dia cerita tentang bagaimana Tuhan itu baik dan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Dikatakan bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita selalu mempercakapkan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ya, ketika kita bertemu dengan orang, bersaksi saudara, percakapkan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Percakapkan ya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita perlu bersaksi, ketemu orang, kita perlu cerita tentang Tuhan. Ya, kita cerita, wow, saya itu bersyukur ya bahwa di masa-masa yang lampau saya mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan begini. Itu artinya kita mempercakapkan ya segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, kita harus bermegah di dalam Tuhan, saudara. Kita tidak boleh bermegah di dalam harta, kekayaan kita, atau apapun, atau pencapaian hidup kita. Tapi kita harus bermegah hanya karena Tuhan. Ya, kita bermegah karena kita memiliki Tuhan Yesus. Kita bermegah karena Allah kita yang luar biasa. Karena kita sadar bahwa tidak ada satupun di hidup kita yang kita dapat dan kita peroleh dari kekuatan kita sendiri. Kita bermegah dalam namanya yang kudus. Bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, biarlah kita terus mencari Tuhan, bersuka hati di dalam Tuhan. Bersuka hati karena kita bangga ya, bermegah itu artinya berbangga. Kita tidak membanggakan harta kita tidak membanggakan pencapaian kita, tapi kita membanggakan Tuhan yang ada dalam hidup kita.
Dan ya orang yang mencari Tuhan itu dikatakan akan bersuka hati. Ya apa yang harus kita lakukan supaya kita ini memiliki sukacita dalam hidup ini? Ayo carilah Tuhan. Dikatakan sebab ia akan bersuka hati. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 4 dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ya ayo cari Tuhan. Kan saudara dikatakan ya carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Orang-orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan, kita ketemu kekuatan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan di hidup kita. Carilah Tuhan dan carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya dikatakan di sini supaya kenapa kita harus terus mencari Tuhan, supaya kita ini ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ya apa yang sudah Tuhan lakukan, bahkan kita ingat mujizat-mujizatnya, bahkan ya kita ingat akan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya mencari Tuhan artinya kita dengan kesadaran penuh ya mengetahui bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib, ya mujizat Tuhan itu ada dan juga penghukuman Tuhan itu ada. Makanya setiap kali saya memberitakan firman Tuhan, kenapa saya selalu berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, tapi Tuhan itu juga menghukum. Sebab jangan lupa dikatakan bahwa penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, ya ingat akan selalu penghukuman yang Tuhan ucapkan supaya hidup kita ini berjaga-jaga senantiasa. Ayat yang ke-6, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai Yakub, anak-anak Yakub, orang-orang pilihan Tuhan. Ya kita semua adalah anak cucu Abraham. Kita semua adalah keturunan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita juga orang-orang yang layak menerima janji Tuhan yang disebut kita orang-orang pilihan Tuhan. Setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ayat 7 berkata, dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ya ingat ya bahwa Tuhan itu ya Allah yang setia, adil, tapi dikatakan dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ingat penghukuman Tuhan tetap ada. Dia Tuhan yang murka, iya, dia tidak berubah saudara sampai hari ini. Memang kasih setianya besar, kasih ya anugerahnya, kasih karunia-Nya besar, tapi juga penghukumannya itu nyata dan ada. Karena itu kita harus selalu bertobat. Ayat 8, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Ya, jadi Tuhan itu tidak lupa, dia sudah berjanji saudara. Dan mengikat ikrar dan sumpah ya atas nama Abraham, Ishak dan Yakub, atas keturunan kita anak-anak orang pilihan. Ayat 10, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ya Tuhan adalah Tuhan yang selalu ya ingat akan setiap janjinya ya, dan dia mengikat perjanjian kekal ya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu juga terjadi dengan hidup kita. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ya, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ya, Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa umat pilihannya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, bahkan sampai hari ini kita tahu saudara di Israel itu perang terus, itu soal apa? Perebutan tanah milik ya. Dan kita melihat bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan kepada mereka apa yang menjadi milik pusaka bagi mereka. Ya, Tuhan sudah tentukan, di sana dikatakan firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Kita tahu bersama dari awal yang ketika ya Yakub yang akhirnya menjadi Israel ya, dan dia saudara ya dengan 12 anak akhirnya dia mengalami kelaparan.
di tanah Kanaan dan dia pergi tinggalkan dan akhirnya mereka sampai di Mesir ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir dan akhirnya saudara bangsa Israel dan anak-anaknya itu menetap di Mesir menjadi bangsa yang besar, diberkati dan mereka semakin besar sehingga orang Mesir ingin menjajah mereka, diperbudak saudara. Lalu kemudian akhirnya orang Israel berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mengembalikan mereka ke tanah mereka, membawa mereka ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dan akhirnya mereka kembali saudara ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dikatakan ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke kerajaan yang bangsa yang lain. Ayat 14, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, raja-raja dihukumnya. Oleh karena mereka jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, kata firman Tuhan. Tuhan menetapkan Israel menjadi milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang mencoba mengusik mereka, berurusan dengan Tuhan. Kita tidak boleh mengusik saudara orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, kata Tuhan. Tentunya kepada orang-orang yang benar-benar diurapi, kepada nabi-nabi yang benar dipilih oleh Tuhan, bukan sembarang-sembarang orang yang mengaku-ngaku nabi, yang mengaku-ngaku dipilih oleh Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan yang sudah memanggil mereka, Tuhan juga yang memperlengkapi mereka, dan Tuhan juga yang membawa mereka untuk kembali ke tanah mereka saudara. Tuhan sudah menetapkan bagi Israel ada satu tanah perjanjian untuk mereka. Itu juga berlaku bagi kita sampai hari ini. Ada satu destiny Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita yang harus kita capai. Hari ini saudara, kalau engkau belum tiba di tanah itu, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan juga mau turut bekerja. Dan ketika kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan bawa kita masuk ke tanah perjanjian, yaitu tujuan Tuhan dalam hidup kita, sampai kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini saudara. Teruslah berharap dan teruslah setia. Kita akan lanjutkan besok. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang sudah mengumpulkan kami, Engkau yang sudah berbicara bagi setiap kami, Engkau menyampaikan Tuhan setiap isi hatimu bagi kami, dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk mengenal Engkau, untuk mencari wajah-Mu, dan untuk sungguh-sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini untuk kami ini sama-sama Tuhan boleh dibawa masuk ke dalam destiny ilahi, tujuan Tuhan agar hidup kami boleh berbahagia dan menikmati segala janji-janji Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di mesbah doa, mereka yang rindu Tuhan untuk dipulihkan dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, usaha, keuangan, Tuhan turut bekerja. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kami sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan juga akan melakukan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepadamu Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Berkati Bapa, biarlah Engkau beri kekuatan yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, jamah dan lawat. Mereka yang sedang ada pergumulan yang berat, Tuhan beri kekuatan. Yang rindu punya anak, bukakan kandungan yang tertutup. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja agar hidup kami mencapai tujuan Tuhan seperti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, biarlah anugerah-Mu melimpah buat bangsa kami, dan biarlah damai sejahtera Kristus turun atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Berperkara Tuhan dalam hidup kami di hari-hari yang terakhir ini, di atas bangsa kami yang Kau sudah tempatkan kami menjadi pendoa-pendoa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, biarlah hujan pertobatan terjadi sehingga setiap
orang berbalik dan bertobat kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini. Karena itu Saudara terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya